Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'da. Bapak Ibu, adik sana dimanapun berada, yang semuanya mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, sore hari ini kita menantikan buka puasa. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita, keluarga kita nanti di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu adik sana dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini kemudian berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, berikanlah aku nasihat." Kalau bahasa Arabnya ausini katanya, nasihatilah aku, berikanlah aku nasihat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La taghdab, jangan marah." Kemudian seorang sahabat tadi berkata lagi, "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Sampai berulang-ulang kali dia minta nasihat. "Ya Rasulullah, berikan aku nasihat. Ya Rasulullah, berikan aku nasihat." Dan Rasul mengatakan, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Bapak Ibu, adik sana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat pengulangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini bermakna, artinya itu adalah perkataan yang penting. Seorang kiai, seorang ulama, lebih-lebih Nabi, lebih-lebih Rasulullah SAW, kalau mengatakan sesuatu berulang, pastilah itu adalah sesuatu yang penting, bahkan maha penting. Nah, kenapa dalam konteks ini Rasul mengatakan, memberikan nasihat kepadanya, jangan marah? Karena manusia ini tempatnya salah, tempatnya khilaf. Kita ini darah kita mudah mendidih. Kebiasaan kita itu ketika ada orang yang mengolok kita cepat naik darah, naik pitam. Kita suka mendendam. Jangankan orang lain, bahkan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, ketika mereka menyakiti hati kita, kita langsung membalas. Kita reaksinya luar biasa. Sikap reaksional inilah yang oleh Rasulullah SAW ingin diredam. Maka Rasul mengatakan bahwa dalam sabdanya tadi, Rasul menasihatkan kepada seorang sahabat ini, la taghdab, jangan marah. Artinya kita kadangkala tidak terasa bahwa mengungkapkan kemarahan itu jauh lebih baik daripada menahannya. Padahal Rasulullah SAW juga memberikan sabda bahwa orang yang sabar itu buahnya surga. Memang makanya orang ketika dia memilih, ada dua pilihan, apakah harus membalas atau sabar, maka banyak orang yang tidak memilih sabar, malah memberikan balasan terhadap apa yang diterimanya. Rasulullah SAW adalah teladan yang terbaik. Rasulullah SAW merupakan pribadi yang luar biasa kesabarannya. Pernah Rasulullah SAW ketika akan berangkat ke masjid, Rasul diludahi oleh orang. Besok berangkat lagi ke masjid, diludahi oleh orang. Berkali-kali Rasul ketika mau berangkat ke masjid diludahi oleh orang lain. Marahkah Rasul? Tidak. Apakah Rasul membalas? Tidak. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Ya sudah, kalau diludahi, diambil ludahnya, dilap, selesai. Maka ketika hari berikutnya dan Rasul tidak mendapati ada orang yang meludahinya, Rasul bertanya, "Kemanakah orang yang meludahi saya? Kemana orang yang biasanya ketika saya akan berangkat ke masjid, ketika akan berangkat pergi ibadah, ada orang yang meludahi saya? Kemanakah orang tersebut?" Maka para tetangganya menceritakan bahwa orang yang meludahi Rasulullah SAW tersebut kini tengah terbaring sakit.
Rasul datang berkunjung ke kamarnya, ke rumahnya. Rasul masakkan bubur, kemudian rupanya Rasul langsung memberikan suapan itu dari tangan Rasulullah SAW sendiri. Inilah pribadi yang sangat luar biasa. Bayangkan ketika orang yang selama ini menyakiti kita, orang yang selama ini tidak pernah baik sama kita, dan kita sendiri yang membuatkan makan, kita sendiri yang menyuapinya, bagaimana? Jangankan kepada orang lain, bahkan kepada mak kita, bapak kita, ibu kita sendiri, ketika kita memberi mereka makan dan mereka sambil marah, kemudian mereka sambil ngomel, apa jawaban kita? Ngomel terus, mak nih kalau memang nggak mau diberi suapan lagi oleh saya, ya sudah makan sendiri. Nah beginilah pilihan kita, apakah kita mau sabar atau tidak? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kejadian lain Rasulullah SAW pernah bertamu ke Bani Taib ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj. Rasul berkunjung ke negeri Taib. Kemudian ketika Rasul akan masuk negeri tersebut, bukan disambut, bukan dielu-elukan. Apa yang Rasul terima? Terbang batu melayang, singgah di pelipis Rasulullah SAW, berdarah pelipis Rasul. Apa Rasul marah? Tidak. Datang malaikat Jibril menawarkan, ya Rasulullah, ya Muhammad, andai kata engkau ingin menjadikan gunung Uhud ini bebatuan semua, maka akan aku lemparkan ke negeri Taif itu dan binasalah orang-orang Taif. Apa Rasul menyetujuinya? Tidak. Apa kata Rasul? Mereka tidak tahu saya ini siapa. Andai kata mereka tahu saya siapa, maka mereka akan merangkak menuju saya. Mereka itu belum tahu saya, belum tahu kemuliaan agama Islam ini. Maka Rasul mengangkat tangannya berdoa, ya Allah, jadikanlah orang-orang Taif ini nanti anak mereka, turunkan dari mereka ini cucu-cucu, anak-anak dari mereka, orang-orang yang akan menyelamatkan agama Islam, orang-orang yang akan bersyahadat kepadamu dan kepada Rasul. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, memang tidak banyak orang yang bisa memberikan reaksi positif terhadap apa yang diterimanya yang berupa negatif. Banyak orang yang kemudian meluapkan segala kemarahannya. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan adalah bulan latihan. Bulan latihan kita bisa tidak menahan segala apapun yang kemudian bisa membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa itu bukan hanya makan, bukan hanya minum, bukan hanya berhubungan dengan istri kita, bukan hanya kemudian kita melakukan hal-hal yang kemudian mengenyangkan perut kita, melepaskan dahaga kita. Tapi apa yang membatalkan puasa itu? Salah satu yang membatalkan puasa adalah terturutinya hawa kita, terturutinya nafsu kita. Dan salah satu hawa nafsu tersebut adalah melampiaskan kemarahan kita, melampiaskan apa yang kemudian dilakukan oleh orang lain berupa kejahatan, dan kita melakukan hal serupa kepada mereka. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alangkah indahnya Islam itu, sampai-sampai buah daripada sabar itu adalah surga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang sabar. Di bulan puasa ini kita latih diri kita untuk tidak meluapkan hawa nafsu kita, tidak reaksional terhadap hal-hal yang kemudian menyakiti hati kita. Jadilah orang yang pemaaf, orang yang penyabar, orang yang luar biasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kultum singkat ini bisa memberikan motivasi dan iktibar kepada kita agar kita senantiasa menjadi pribadi yang penyabar. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.